sekalian jamaah sunnah maghrib masa takwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasail Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasail Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah bicarakan makalah yang ke-28 dari bab rubai. Sebagaimana yang sudah kita bahas, makalah 28 dari bab rubai ini merupakan pangandikan dari Hatim Al-Asam yang menyatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan 4 hal menuju kepada 4 hal yang lain, maka orang itu akan mendapatkan surga. Yang pertama, an-nauma ilal qabri, meninggalkan tidur menuju kubur. Wal fakhra ilal mizani, meninggalkan kebanggaan menuju mizan. Warrahata ilas sirati, meninggalkan istirahat, kenyamanan menuju sirat. Wasyahwata ilal jannati, meninggalkan syahwat menuju surga. 2 poin yang pertama, meninggalkan tidur menuju kubur dan meninggalkan kebanggaan menuju mizan sudah kita bahas. Malam ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga. Warrahata ilas sirati. Poin yang ketiga dari
meninggalkan 4 hal menuju 4 hal yang akan mendapatkan surga itu adalah meninggalkan ar-rahah, ya, istirahat, atau lebih umumnya lagi ya kenyamanan, ya, ilas sirati, menuju sirat. Nah ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan, bi antaraka rohatal badani, yakni dengan cara meninggalkan kenyamanan badan, istirahatnya badan, wa tawajjaha ila amalin, menuju kepada amal, yusri'ul murura ala sirati, yang mempercepat perjalanan di atas sirat, ya. Nah, nanti kita jelaskan sirat itu apa, ya. Wadzalika, dan yang demikian itu bi isra'i ijtinabil ma'asi, ya. Untuk supaya kita bisa mempercepat di dalam perjalanan kita di atas sirat atau jalan yang lurus nanti, ya, di akhirat nanti itu dengan cara tadi, ya, meninggalkan kenyamanan badan kita, istirahatnya badan kita itu, ya, dengan lebih eksklusif lagi, yakni dengan cara bersegera meninggalkan maksiat, ya. Jadi kalau kita ingin nanti di akhirat itu cepat, ya, di dalam meniti sirat itu, ya, itu dengan cara supaya kita ini ketika di dunia lek dandang, lek cepet-cepet dalam hal meninggalkan maksiat, ya. Nah kalau kita cepat-cepat meninggalkan maksiat, ya, lalu meninggalkan kenyamanan istirahatnya badan kita itu, ya, itu sekali lagi insya Allah akan cepat di dalam meniti sirat dan akan cepat pula menuju surga. Amin ya rabbal alamin, ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kira sudah menjadi pemahaman kita, ya, bahwa perjalanan hidup kita nanti di hari akhir itu, ya, setelah kematian itu kan memang perjalanan yang sangat panjang, ya. Ya. Jadi kita ini kan hidup di dunia, ya, sebentar saja, ya. Saya sudah sering mengatakan, ya, kalau kita mengacu pada umur Rasulullah, ya, rata-rata 60-an tahun, ya, kalau mau agak panjang ya 80 tahun, nak rada suwe meneh ya 100 tahun, ya. Dan memang ada itu, ya. Kemarin saya barusan mendengarkan postingan Mahathir Muhammad itu, ya, yang menyatakan beliau itu ternyata sudah berusia 100 tahun 6 bulan. Ya, beliau ulang tahun pada bulan Juni 2005 kemarin, 100 tahunnya. Nah, ini sudah masuk ke Januari 2006, itu sudah 100 tahun lebih 6 bulan berarti. Masya Allah, ya. Masih sehat, masih bisa membuat postingan dengan memberikan respon terhadap berbagai macam perkembangan politik, baik di internal Malaysia sendiri sampai pada level internasional dunia. Itu Mahathir Muhammad. Masih jelas bicaranya, masih fasih bicaranya, luar biasa, ya. Ya, selegane ngati nak 100 tahun isih, ya berarti 200 tahun lah wis paling pol lah, ya wis. Ya. Jadi tidak lama. Nah, setelah itu apa? Mati kan, ya. Nah, ketika mati itu lama, menunggu. Ya, menunggu sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya.
kematian sendiri itu sudah disebut dengan kiamat, tapi kiamat sughra, kiamat kecil. Nah, nanti ada kiamat kubro, ya, yakni ketika semua alam semesta ini rusak. Ya. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya rusak kecuali Allah sendiri zatnya yang tidak rusak. Ya. Nah, setelah sudah rusak semua, nanti kemudian semua orang yang sudah mati itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan nanti Adam siapa tidak tahu ya. Kalau dulu sering disebut dengan sejak Nabi Adam sampai Adam Malik, ya itu Adam Malik wis lewat suwe iki sani to. Terus ono Adam Jordan ya. Dari Adam Nabi Adam ke Adam Jordan, saiki Adam sapa meneh ya. Sampai nanti ini ya sampai yang terakhir itu dibangkitkan semua. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur ya. Sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan manusia yang ada dalam kuburnya itu. Nah, setelah bangkit lalu apa? Dikumpulkan di padang mahsyar itu, ya. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar lalu apa? Lalu kemudian dihisab itu dengan timbangan yang kita sebut dengan mizan kemarin itu, ya. Nah, setelah ditimbang itu masih ada ini, ya, tahapan yang disebut dengan meniti sirat itu, ya. Ya, yang baru kemudian apakah sampai ke surga atau jatuh ke neraka itu. Ya. Dalam salah satu hadis disebutkan dengan sangat tegas itu ya. Ya. Tsumma yudribus sirat baina dhahranai jahannam. Ya. Jadi kemudian dibentangkanlah itu sirat ya, yang kita sering menyebutnya dengan jembatan itu ya. Nah, itu di atas apa namanya dua punggung jahanam gitu. Ya. Dan semua orang harus melewati itu, ya. Harus melewati, tidak ada yang tidak, siapapun itu, ya. Wa im minkum illa wariduha. Ya. Tidak ada kita ini kecuali nanti akan apa namanya melewati itu, ya. Ya. Jadi melewati sirat itu, ya. Yang tadi itu terbentang di antara apa dua punggung jahanam itu digambarkan oleh Nabi seperti itu. Ya, siapapun itu, ya siapapun. Ya. Dan seringkali ya kita saya kira sudah mendengar itu ya, gambarannya sirat itu apa namanya digambarkan lebih apa namanya lebih tipis dibandingkan dengan rambut dan lebih tajam dibandingkan dengan pedang itu. Makanya dulu ada film itu titian apa dulu apa? Titian serambut dibelah 7 ya. Ya mau titian serambut masih dibelah 7 itu betapa apa namanya tipisnya itu, ya. Dan saya kira dalam apa namanya hadis Nabi juga diinformasikan itu. Ya, nanti orang-orang yang akan lewat di situ itu ya karena semua orang akan lewat di situ itu ada yang lewatnya itu seperti kilat, ya, kalbarki. Ada yang lewatnya itu seperti angin, wus itu cepat sekali. Ada yang lewatnya itu seperti burung, ya. Ada yang lewatnya sambil berlari, ada yang lewatnya sambil berjalan. Bahkan sampai ada yang merangkak itu ada gambaran-gambaran seperti itu. Ya. Ya. Dan ini semua diinformasikan dalam hadis Nabi, ya, dan tentu saja kita sebagai seorang mukmin ya harus percaya tentang apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi itu. Inilah yang disebut dengan sam'iyat. Ya. Sam'iyat itu hal-hal yang kita tahunya hanya dengan mendengar ya, kabar atau informasi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Ya.
Tidak mungkin kita ngarang ya. Ya pengetahuan kita ya sepenuhnya semata-mata berdasarkan pada apa yang sampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah intinya Bapak dan Ibu-ibu ya, nah sirat itulah yang nanti kemudian akan menentukan ujian terakhir kita itu apakah tadi ya bablas melewati langsung menuju surga atau kemudian kita kecemplung ke neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam makalah ini ya, sekali lagi disebutkan oleh Hatim Al-Asham, barang siapa yang ingin ya nanti melewati sirat itu dengan dengan melewati yang secepat-cepatnya itu ya kita tidak bisalah membayangkan kalau mungkin yang kilat itu mungkin para nabi ya itu mungkin ya kita paling tidak ya cepat begitulah ya dan selamat ya, cepat dan selamat itu ya, cepat dan selamat sehingga kita betul-betul kemudian masuk surga itu. Nah caranya dengan apa? Caranya dengan tadi itu meninggalkan istirahat ya. Kalau kemarin meninggalkan tidur menuju kubur, ini meninggalkan istirahat menuju sirat ya. Nah, lagi-lagi ingin saya tegaskan, meninggalkan di sini bukan berarti meninggalkan total ya. Seperti tidur kan juga begitu. Ya, bukan berarti lalu kita ini tidak boleh tidur sama sekali ya. Wong tidur itu ya kebutuhan ya. Istirahat ya perlu ya. Wong orang mosok tidak boleh istirahat. Suatu ketika istirahat, badan kita butuh istirahat ya. Butuh nyaman, butuh menikmati kenikmatan duniawi. Tapi jangan terus-terusan ya, hanya kemudian untuk istirahat, jangan terus-terusan hanya untuk menikmati keindahan-keindahan, kenyamanan-kenyamanan, ketenangan-ketenangan duniawi itu. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat meniti sirat tadi itu ya dan cepat di dalam meniti sirat tadi itu, yakni dengan cara meninggalkan tadi itu rohatal badani tadi itu ya, kenyamanan badan kita ini ya memang enak kalau kita itu kemudian lalu istirahat itu kan enaknya orang toh istirahat itu ya nyaman tenang ya, tidak bekerja tidak apa-apa, tapi yang tidak terus-terusan selama hidup itu istirahat ya, kita harus mau meninggalkan istirahat itu ya minimal dengan cara mengurangi istirahat kita itu dalam rangka untuk supaya kita nanti di dalam meniti sirat itu dengan cepat ya, yang tadi gambarannya bisa mungkin seperti kilat ya, kalau tidak seperti kilat itu ya seperti angin, kalau tidak seperti angin seperti burung ya atau berlari minimal lah begitu ya, sehingga kemudian itu gambaran-gambaran yang menggambarkan kecepatan. Nah, lebih tegas lagi yaitu dengan cara meninggalkan maksiat. Ya. Dan itu di sini disebutkan dengan istilah Imam Nawawi ini watawajjaha ila amalin ya yusri'ul murura 'ala sirat ya, memperbanyak amal yang bisa mempercepat di dalam meniti sirat tadi itu ya, dan itu lebih-lebih dengan cara meninggalkan maksiat dengan secepatnya ya. Artinya apa? Artinya ya lagi-lagi ya saya sudah berkali-kali menyatakan bahwa yang namanya amal soleh itu dua. Di satu sisi beramal ya, beramal itu konotasinya positif ya, dengan amal-amal yang baik, ya, amal soleh tadi itu yang mempercepat apa saja itu ya, bisa dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, ya, sedekah, ya, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada masyarakat. Ya.
dan semua perbuatan amal baik yang lain, ya, atau dengan katakanlah amal yang soleh tadi, amal yang positif tadi itu, ya. Nah di satu sisi dengan meninggalkan maksiat, ya. Jadi meninggalkan kan tidak berbuat apa-apa, meninggalkan yang negatif, ya. Jadi yang negatif ditinggalkan, ya. Dan itu dengan cepat-cepat. Ya. Jadi ketika beramal soleh cepat, meninggalkan maksiat juga cepat, jangan ditunda-tunda. Nah kalau kita cepat di dalam beramal soleh, ya, dan juga cepat di dalam meninggalkan maksiat tadi itu, ya, menurut Hatim Al-Asham ini nanti kita insya Allah di hari akhir itu ketika kita meniti sirat itu juga insya Allah cepat, ya. Jadi kecepatan dan keselamatan meniti sirat itu sesungguhnya ya bergantung pada amal kita itu, ya. Ya. Amal tadi sekali lagi ada dua sisi, ya. Amal dalam pengertian yang positif itu mengerjakan amal-amal soleh, dan bisa juga dalam meninggalkan maksiat, amal-amal yang negatif. Ya. Nah kalau itu dipenuhi semua, sekali lagi insya Allah yang namanya meniti sirat itu sudah otomatis akan kemudian berjalan dengan sendirinya sesuai dengan yang kita harapkan itu. Ya. Jadi sesungguhnya ya sirat itu ya amal itu sendirilah, boleh dikatakan seperti itu. Ya. Ya, artinya apa? Kalau nanti di akhirat itu ada sirat, ya, ada jalan yang tadi itu menuju surga atau neraka yang sangat digambarkan lebih tipis dibanding rambut dan lebih tajam dibanding pisau tadi, dibanding pedang tadi itu, ya, itu bukan lalu kemudian ketika di dunia kita lalu kemudian pelatihan berjalan seperti apa misalnya itu, ya. Latihan berjalan seperti apa itu namanya lah. Itu loh yang sirkus, ya, sirkus misalnya itu, ya. Sirkus itu kan kadang-kadang bisa meniti apa itu misalnya ya toh. Tali aja bisa misalnya, ya. Tidak seperti itu, ya. Jadi untuk di akhirat itu tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Ya, semuanya ya bergantung pada amal itu, ya. Seperti nuwun sewu misalnya seperti nanti dikubur, ya. Dikubur itu nanti ada mungkar nakir yang akan bertanya kepada kita, ya. Itu lalu kemudian kita hafalkan terus itu, ya. Gue beneng kono anak ujian lulus, ya, nggak perlu seperti itu, ya. Itu sudah otomatis kalau amal kita baik, ya insya Allah tanpa dihafalkan sekalipun nanti ya di sana otomatis ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir ya akan bisa menjawab gitu loh. Ya jadi latihannya bukan latihan verbal, wah besok no ujian ditakoni lalu kemudian ngapalke saben saiki kalau ditanya Tuhanmu siapa, Allah, Nabimu siapa, Muhammad, ya, kitabmu apa, Al-Quran, ya, dan seterusnya itu dihafalke sampai apal. Tapi terus bareng apalke orang tahu sholat, ya, orang tahu poso, ya lali kabeh, mbak wis apal kabeh lali kabeh, sok ditakoni lali kabeh itu, ya, itu tidak usah dihafalkan, tidak usah dihafalkan, ya. Yes. Otomatis nanti kalau amal kita baik ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir itu kita insya Allah akan bisa menjawab dengan baik. Rasa sinau, dadak koyo arep ujian ngapalke ora perlu, ya. Ya. Lah ya itu ya, iya makanya ya. Makanya harus justru ya amal soleh. Lah termasuk itu tadi, ya. Meniti sirat itu. Jangan dibayangkan nanti, waduh, kalau begitu nanti pemain-pemain sirkus yang biasa meniti tali itu, wah mesti pinter nih ngelewati sirat. Tidak begitu, ya. Jadi kita tidak perlu latihan sama sekalipun dalam hal meniti siratnya itu,
Ya, sekali lagi kalau amal kita itu baik, ya. Nah, amal di situ sekali lagi konotasinya dua tadi ya. Ya, dengan amal soleh ya dan juga meninggalkan maksiat, itulah yang akan sekali lagi yusri'ul murura ala sirat, ya, yang akan bisa mempercepat seseorang itu di dalam berjalan di atas sirat itu, ya, di atas jembatan yang menghubungkan dua ujung neraka itu. Nah, mudah-mudahan kita selamat ya dalam hal melewati itu, ya. Nah, jadi ini poin yang ketiga ya, poin yang ketiga. Ya, jadi saya ingatkan kembali ya, poin yang pertama kemarin meninggalkan tidur menuju kubur ya. Jadi hendaknya tidur sedapat mungkin kita batasi untuk beraktivitas. Aktivitasnya juga atas amal soleh. Amal soleh itulah nanti yang akan menjadi bekal kita menuju kubur. Nah, lalu kemudian meninggalkan kebanggaan menuju mizan, jangan hanya bangga dengan status yang macam-macam itu ya, keturunan ini, bangga dengan ilmunya, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya ya. Kalau tidak beramal, oh nanti pasti amalnya juga akan jeblok ya. Tidak bangga, sadar, lalu kemudian beramal soleh, itu nanti yang akan berat timbangan kita. Nah, yang ketiga ini ya, kita hendaknya meninggalkan kenyamanan hidup kita, istirahat kita untuk apa? Untuk supaya nanti kita bisa meniti sirat itu dengan cepat dan selamat ya. Wush begitu ya. Nah, masih ada satu lagi ya, nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya, yaitu wasyahwata ilal jannati, dan mau meninggalkan syahwat menuju surga ya. Nah, ujung-ujungnya memang surga itu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang didawuhkan oleh Hatim Al-Asham ini. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.